Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara, yaitu perbedaan perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade yang telah ada sejak perdagangan abadi. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Nah, setelah mengetahui definisi serta tujuan dari perdagangan internasional, selanjutnya juga perlu mengetahui apakah manfaat yang akan didapat oleh suatu negara yang melakukan kerjasama perdagangan internasional tersebut. Nah, yang pertama yaitu membentuk suatu persahabatan antar negara. Kedua, meningkatkan kemakmuran negara. Ketiga, dapat mengurangi pengangguran. Keempat, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan yang terakhir, dapat menstabilkan harga suatu barang. Faktor penggerak perdagangan internasional. Perdagangan internasional bukan hanya seputar ekspor dan impor barang, tetapi penggunaan atau pemakaian jasa-jasa lain yang berkaitan dengan perdagangan seperti pengangkutan, pembayaran internasional, dan kebijakan pemerintah negara lain. Terjadinya perdagangan internasional harus didasari dengan kepercayaan dan saling memberikan keuntungan. Nah, berikut faktor penggerak perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, kualitas sumber daya manusia, sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil dari suatu produk. Yang kedua, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau bisa disebut dengan IT. Setiap negara mengalami perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IT yang berbeda-beda. Tentunya, karena hal inilah yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembangan IT di negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan suatu usaha. Jika suatu negara mengalami kelebihan produksi atau barang, maka barang itu lebih baik dijual ke negara lain, sehingga siapa tahu saja negara lain sedang membutuhkan barang tersebut dan negara yang menjual kelebihan produksi akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu yang keempat, adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Dan yang terakhir yaitu memperluas pasar. Faktor penghambat perdagangan internasional. Meskipun perdagangan internasional sudah ada sejak lama, tetapi perdagangan internasional masih menghadapi berbagai kendala. Pada umumnya, ada banyak faktor yang menyebabkan perdagangan internasional mengalami hambatan. Berikut faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, yang pertama adalah nilai tukar yang berbeda. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Yang ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Yang keempat, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia sangatlah rendah. Nah, yang terakhir, organisasi ekonomi regional pada suatu negara,